Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya masih dapat berjumpa dengan teman-teman sekalian. Salat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak salawatnya, insya Allah kita dapat syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adapun judul pembahasan video kedua yang saya buat ini adalah membahas tentang pengertian bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku yaitu kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pedoman yang digunakan adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pedoman pembentukan istilah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adalah keseragaman. Berdasarkan teori bahasa, baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun percakapan tulisan maupun bahasa tulisan. Tapi pada penggunaan bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga sering digunakan pada konteks resmi pokoknya. Sementara itu di dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak orang menggunakan kata bahasa tidak baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dimodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Sebagai fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerah, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai fungsi memberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa lain atau satu negara maksud saya dengan negara lain berbeda, karena itu digunakan sebagai salah satu ciri dari suatu negara. Melalui fungsi ini, bahasa baku perkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. 3. Sebagai fungsi pembawa kewibawaan.
Fungsi pembawa kewibawaan Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Penutur atau pembicara masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. 4. Fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakai bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dimodifikasi. Yang jelas, norma dan kaidah ini menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau golongan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya itu bahasa baku. Gue itu bahasa tidak baku. Ayah bahasa baku. Bokap itu bahasa tidak baku. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing seperti banyak guru itu bahasa baku. Banyak guru-guru itu tidak baku. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, begitu. Kata begitu itu bahasa baku. Yang tidak bakunya gitu. Gitu. 4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh bakunya, adik itu menangis. Tidak bakunya, adik itu nangis. Ya. Dihilangkan kata me-nya. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contoh kata baku, siapa namamu? Yang tidak baku, siapa namanya? Ya. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau rancu. Baku, contoh kata baku, menghemat waktu. Kata tidak baku, mempersingkat waktu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Contoh kata bakunya, hadirin. Yang tidak baku, para hadirin. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Kata baku seperti khusus pakai K dan H. Atau yang kata tidak baku khusus cuma pakai H saja. Yang kesembilan, ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahannya. Kedelapan, sistem bunyinya lebih kompleks. Yang kesembilan, bahasa baku cenderung juga berbeda dari bahasa non baku dalam hal kaidah pemberian tentang pada kata. Selanjutnya, cara pemakaian bahasa baku yang baik dan benar. Cara pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar. Yang pertama, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang dibakukan atau yang dianggap baku adalah pemakaian bahasa Indonesia baku dengan yang baik dan benar. Dengan demikian, bahasa Indonesia baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Sebaliknya, pemakaian bahasa Indonesia non baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa dan gramatikal bahasa baku, melainkan kaidah gramatikal bahasa non baku. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa Indonesia non baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode
bahasa Indonesia non baku. Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia baik baku maupun non baku saling mendukung, saling berkait. Konsep yang benar adalah pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pembagian bahasa yang benar. Pemakaian bahasa yang benar maksud saya. Yang ketiga, penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek kumulatif bahasa. Jika harus memperhatikan beberapa siapa kita akan menyampaikan bahasa kita. Oleh karena itu, unsur-unsur pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dengan sudut pandang khalayak, sasaran kita tidak boleh diabaikan. 4. Bahasa yang baik berkaitan dengan aspek kaidah yang peraturan bahasa. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Pengetahuan atas tata bahasa dan pilihan kata harus dimiliki dalam penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Pengetahuan atas tanda baca dan ejaan harus dimiliki dan penggunaan bahasa tulis. Tanpa pengetahuan tata bahasa yang menandai, kita akan mengalami kesulitan dalam bermain dengan bahasa. Yang terakhir, kesimpulan dari materi kita ini adalah dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, yaitu pada penggunaan bahasa baku. Bahasa terdapat dalam 2 ragam, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur dan gaya baku, dan biasa digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Bahasa Indonesia baku umumnya sesuai dengan pola SPOK atau subjek, predikat, objek, dan biasanya dipelajari di sekolah dan digunakan pada lingkungan dan keadaan yang resmi. Oke, saran. Melalui makalah yang saya baca, kami telah menyusun. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih salah dan silap saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.